Shalom semuanya, selamat Paskah, silakan duduk. Saat menyiapkan untuk firman Tuhan pagi hari ini, saya dibawa untuk menyampaikan sesuatu yang sebenarnya kita semua boleh mengerti dan menjadi dasar dari iman kita. Roma 14 ayat yang ke-9, Bapak Ibu tidak usah mencatat mungkin karena nanti akan bisa mendapatkan juga catatan ringkasan khotbah supaya cepat. Roma 14 ayat 9, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang mati maupun atas orang hidup. Biasa ayat-ayat yang dibacakan pada saat Paskah itu berkisar dari mulai Maria Magdalena, kedua murid Tuhan Yesus yang pergi ke kuburan dan mendapatkan kuburan itu kosong. Tetapi yang saya ingin bawa untuk memberikan satu pengertian sebelum masuk nanti di dalam hal yang saya ingin tekankan adalah mengenai arti dari Paskah. Kalau Bapak Ibu membaca Warta Sepekan hari ini dari pusat, di situ akan dijelaskan mengenai makna Paskah, baik itu dari Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, dan di situ dijelaskan arti Paskah atau Passover. Bapak boleh baca nanti, Bapak Ibu baca di rumah. Bagi agama yang bukan Kristen, tapi juga bagi kebanyakan orang Kristen, pengertian mengenai keselamatan, saya pun juga mempunyai pengertian yang salah sebelumnya. Saya selalu berpendapat, kalau mau masuk surga, selamat masuk surga, itu saya harus berbuat baik di dunia ini. Yang ikut KOM mestinya sudah tahu ini. Dan saya pikir itu benar, saya harus berbuat baik supaya saya bisa masuk surga. Setiap kali saya bertemu dengan teman di dalam pekerjaan, di dalam rapat-rapat, kalau saya senggang, saya suka berbicara, bertanya, kita mau masuk surga, kita harus berbuat baik kan? Dan kebanyakan orang mengatakan, iya, harus berbuat baik kalau mau masuk surga. Tetapi inti kekristenan, yaitu adanya di Paskah. Kalau kita merayakan Natal lebih besar biasanya daripada Paskah, tapi sebenarnya Paskah ini adalah inti dari iman kekristenan kita. Jadi kalau di agama lain dikatakan kalau saudara mempunyai atau melakukan perbuatan baik lebih besar, lebih banyak daripada dosa saudara, maka saudara masuk surga. Kalau saudara kebalikannya, lebih banyak dosanya daripada perbuatan baiknya, maka saudara masuk neraka. Nah, ini pengertian kebanyakan orang Kristen dan juga yang pasti agama yang non-Kristen. Oleh karena itu, kalau pengumuman kematian, banyak kali dikatakan semoga arwahnya diterima di sisi Tuhan sesuai dengan amal perbuatannya. Bagi orang Kristen bukan seperti ini. Bagi orang Kristen keselamatan itu adalah anugerah Allah, kasih karunia. Kalau saudara berulang tahun, saudara suka menerima hadiah. Betul kan ya? Kalau saudara melakukan suatu pertandingan, kalau saudara menang, saudara mendapatkan hadiah. Tetapi anugerah itu sebenarnya saudara enggak ulang tahun, saudara enggak dapat hadiah,
tapi justru saudara mendapatkan sesuatu yang sebenarnya saudara tidak berhak untuk mendapatkannya. Nah, inilah anugerah keselamatan yang Tuhan sudah sediakan untuk saudara dan saya. Ayatnya, Efesus 2 ayat ke-8. Jadi bukan karena perbuatannya kita, perbuatan baik kita masuk surga, tetapi karena anugerah Tuhan, kasih karunia. Yesus sudah mati di atas kayu salib, darahnya tercurah yang menebus dosa kita, menebus kita dari dosa, dari iblis, supaya kita dibawa ke dalam kehidupan terangnya Tuhan Yesus. Nah, itulah yang namanya anugerah. Jadi, sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman itu, bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Sampai saat ini, saudara mengerti? Amin? Amin. 2 Timotius 1 ayat 9, dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Artinya, saudara dan saya menerima anugerah. Saudara dan saya sudah ditebus. Tetapi penebusan, karya penebusan ini tidak secara otomatis membuat saudara dan saya menjadi miliknya Tuhan Yesus. Ada yang mesti dilakukan, yaitu saudara harus menerima, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saat saudara menerima itu, maka saudara ditebus dan saudara menjadi miliknya Tuhan Yesus. Amin. Nah, waktu saya masih di gereja yang dulu, saya masih di gereja Katolik, saya tidak mengatakan gereja Katolik itu salah. Saya kebetulan bertumbuhnya di GBI di sini. Jadi waktu saya ada di sana, saya sangat aktif. Saya menjadi Dewan Paroki, kemudian saya jadi Ketua Panitia Paskah, Penuh Panitia Natal. Ketua Panitia Paskah itu paling berat, paling capek karena mulai dari 40 hari sebelum Paskah sudah ada ibadah yaitu Rabu Abu. Kemudian setelah itu ada pertemuan setiap minggunya. Setelah itu hari Minggu, 1 minggu sebelum Paskah ada Minggu Palem. Kemudian setelah itu ada Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu, di mana sebagai ketua saya harus ada di dalam gereja, kemudian mengikuti setiap ibadah dan khususnya ada jalan salib. Nah, beberapa tahun sebelum lahir baru, saya tuh jadi ketua panitia Paskah dan saya berlutut, dan saat jalan salib itu dilakukan, ada satu pertanyaan dalam hati saya. Tuhan, apa artinya 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus ini mati di kayu salib, katanya darahnya itu mengampuni dosa-dosa saya. Saya ini berdosanya sekarang, Tuhan itu lakukannya dulu. Dan saudara, pertanyaan itu menggelitik, terus bertanya. Hari Kamis pertanyaan itu muncul. Hari Jumat muncul lagi. Hari Sabtu muncul lagi. Saya nggak tahu jawabannya. Artinya pun nggak ngerti karena saya nggak pernah baca Alkitab. Hari Minggu setelah ibadah saya datang sama Romo, saya bilang, Romo, saya ada pertanyaan ini. Boleh dijelaskan nggak? Romo nggak jawab pertanyaan saya, tapi dia kasih buku yang saya juga nggak baca. Gitu ya. Kasih buku, suruh baca. Roma 5 ayat 8.
ini sebetulnya yang mengatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi saudara dan saya saat ini masih mungkin jatuh dalam dosa lagi. Tapi saat kita datang kepada Tuhan, saat kita minta ampun, Tuhan itu sudah selesaikan itu 2000 tahun yang lalu. Artinya jalan tol Bandung-Jakarta itu sudah ada. Sekarang bagaimana cara masuk ke pintu tolnya supaya saya bisa sampai di Bandung. Nah ini mencapai pintu tol di Cawang misalnya, itu adalah kita bisa menerima, percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saat itulah saudara diampuni, saudara sudah ditebus menjadi miliknya. Kalau saudara menjadi miliknya, maka satu hal yang saudara harus lakukan adalah satu kehidupan yang intim dengan Tuhan. Setelah saudara percaya menerima Yesus, saudara ditebus menjadi miliknya Tuhan. Ditebus dari apa? Ditebus dari dosa, ditebus dari cengkeraman iblis, dan harganya sudah dibayar lunas di atas kayu salib. Pengertian ini saya ingin saudara benar-benar kalau nanti ada yang bertanya mengenai ini, arti Paskah. Iman kekristenan kita itu adalah kasih karunia, keselamatan yang kita sebenarnya tidak layak. Upah dosa adalah maut. Maka kita menerima upah atau menerima kasih karunia keselamatan ini yang sebenarnya kita tidak layak. Itu namanya kasih karunia. Kita boleh beroleh keselamatan. Setelah kita menjadi miliknya, barulah kita bisa menjadi muridnya Tuhan Yesus. Kalau kita masih berontak, kita nggak bisa jadi murid. Siapa yang bisa menjadi murid? Saya bertemu dengan beberapa orang mau mencoba untuk memuridkan. Tapi kalau mereka masih memberontak, mereka masih tidak mau, saya tidak bisa menjadikan dia muridnya. Murid itu kalau ada satu keberserahan, satu keterbukaan untuk boleh menerima apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Ada satu hubungan pribadi antara guru dengan murid, antara Tuhan dengan hambanya, miliknya. Saudara dan saya saat ini saya percaya adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Oleh karena itu saudara dan saya adalah murid-muridnya Tuhan Yesus. Salah satu, kita harus mengasihi dia sepenuh hati kita. Kita harus mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Kesukaan kita adalah tinggal bersama-sama dengan dia. Pak Niko tadi sudah sampaikan hidup intim. Bagaimana kita bisa merindukan dia tiap pagi. Kita bisa membaca firman-Nya tiap pagi. Kita merasakan kasih-Nya. Bahkan saat saudara masuk rapat sekalipun, saudara mengatakan, Tuhan pimpin supaya rapat ini bisa berjalan dengan baik. Kerinduan yang seperti itu yang saudara dan saya disebut mempunyai hubungan pribadi yang baik dengan Tuhan. Setelah saudara mempunyai hubungan yang intim, saudara mempunyai percaya bahwa saudara adalah menjadi miliknya, saudara harus pertahankan ini. Miliknya Tuhan Yesus itu, saudara dan saya ini harus mempertahankan kepemilikan ini. Selain dengan kehidupan yang intim, maka saudara perlu juga untuk memikul salib dan menyangkal diri. Apa? Karena saat saudara lepas dari kehidupan yang benar, maka saudara sebenarnya pernah saudara melakukan suatu kesalahan. Tiba-tiba saudara tidak lagi merasakan adanya satu kehadiran Tuhan di dalam setiap doa saudara. Pernah rasakan saudara?
Itu karenanya kita harus menjaga, memikul salib, berserah, menyangkal diri, melakukan setiap firman Tuhan. Nah, kalau saudara membaca Ibrani 12, saya baca langsung yang keempat. Dalam pergumulan, kamu melawan dosa. Jadi melawan dosa kamu. Maka kita ini belum sampai mencucurkan darah. Artinya Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, dia mencucurkan darah. Yang kita harus lakukan adalah menyalibkan perbuatan daging kita. Bagaimana menyalibkan perbuatan daging kita? Ya, saudara saat membaca Alkitab, saudara mempunyai atau membaca perintah-perintahnya Tuhan. Saat saudara melakukannya, saudara harus menyangkal diri saudara. Saudara menyalibkan daging, kedagingan, perbuatan, keinginan saudara. Ambil contoh, setiap pagi, hari Selasa dan Kamis, kita ada disebutnya fresh morning prayer. Ada doa pagi di lantai 9. Nah, setengah jam kita akan lakukan pujian penyembahan, setengah jam lagi kita akan mengupas Alkitab, hanya beberapa ayat saja. Dan kita mulai dengan Matius. Nah, kita sudah sampai Matius pasal yang kelima, sekarang masuk ke pasal yang keenam. Pasal kelima itu banyak prinsip-prinsip kerajaan Allah. Salah satunya, saya boleh sampaikan, janganlah engkau berzina. Oh ya Pak, saya enggak berzina. Tapi Tuhan Yesus langsung mengatakan lagi, kalau engkau melihat wanita dan engkau mengingininya, maka sebenarnya engkau sudah berzina di dalam hatimu. Engkau patut dihukum. Saudara, melakukan ini enggak mudah. Janganlah engkau bersumpah demi langit ataupun demi bumi. Berapa banyak kita sering bersumpah. Saat saudara berjanji sesuatu, saudara dengan enaknya bersumpah. Saya sumpah, kalau saya enggak lakukan potong leher saya. Pernah dengar orang yang mengatakan demikian? Potong kuping saya. Ada banyak sumpah yang dilakukan oleh orang dan Alkitab mengatakan janganlah engkau bersumpah. Karena apa? Karena Yesus mengatakan kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Berapa banyak perselisihan terjadi di antara suami istri karena faktor yang ini. Kalau ya katakan ya, kalau tidak ya katakan tidak. Kalau bersalah ya akui, minta maaf. Perselisihan di antara pengerja juga sama. Ayat berikutnya, kasihilah musuhmu, berkatilah dia. Alkitab mengatakan apa bedanya saudara dan saya sebagai orang Kristen kalau hanya mengasihi orang yang mengasihi kamu. Kalau saudara hanya mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa bedanya dengan orang dunia yang juga pasti mengasihi. Alkitab mengatakan pemungut cukai pun mengasihi orang yang mengasihi dia. Apa upahnya untuk kita? Oleh karena itu dikatakan, kasihilah musuhmu, betapa susahnya mengasihi orang yang baru saja marahin kita. Baru saja maki-maki kita tanpa alasan. Baru saja memfitnah kita. Saya bisa memberikan kesaksian banyak mengenai hal ini. Bagaimana orang-orang yang menyakiti saya, yang memfitnah saya, membuat saya mungkin harusnya membalas. Tapi saat kita justru tidak membalas, Roma 12 ayat 14 dikatakan, berkatilah orang yang menganiaya kamu, berkatilah, jangan mengutuk. Susah melakukannya, susah saya katakan, susah. Untung saya punya istri yang selalu mengingatkan saya untuk kalau saya menghadapi seperti ini, berkati dia. Doa berkati dia. Saudara berkati dia. Susah, keluarnya aja susah dari mulut. Tapi saat saudara lakukan sesuatu yang luar biasa, pasti terjadi. Amin.
Oleh karena itu datang ke Menara Doa, datang ke Fresh Morning Prayer, jam 6 pagi setiap hari Selasa dan hari Kamis. Nah, jadi makna yang saya mau sampaikan mengenai Paskah hari ini adalah mengerti kalau keselamatan itu adalah anugerah, kasih karunia, bukan karena perbuatan kita. Nah, untuk kita boleh mendapatkan itu, saudara harus percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang membuat kita ditebus oleh Tuhan Yesus dan menjadi miliknya. Saat saudara menjadi miliknya, saudara harus mempertahankan ini dengan hidup intim dengan Tuhan. Hidup intim dengan Tuhan dan memikul salib artinya saudara melakukan firman-Nya. Menyalibkan perbuatan, keinginan, perbuatan daging kita. Bawa diri kita untuk lebih lagi dekat dengan Tuhan. Nah, saat saudara melakukan ini semua, saudara memerlukan ketekunan. Saudara melakukan kehendak Tuhan. Pak Niko mengatakan, lakukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan ini ada yang umum yang tadi saya sampaikan, ada di dalam Alkitab, semuanya ditulis perintah-perintah Tuhan. Itu adalah kehendaknya Tuhan untuk kita hidup seperti apa di dunia ini. Tetapi ada juga kehendak yang masing-masing Tuhan akan berbicara. Ya Pak, bagaimana dengarnya? Saudara perlu hidup intim dengan Tuhan untuk boleh bisa mendengar suaranya Tuhan. Berbuah dalam ketekunan. Berbuah, saya mengambil satu definisi adalah melakukan kehendak Tuhan dengan baik dan tekun. Bisa saja saudara melakukan kehendaknya dengan secara ngomel-ngomel, tidak sepenuh hati. Saudara tidak berbuah. Saudara harus melakukan kehendak Tuhan dengan baik dan benar, dengan segenap hati kita. Karena itu adalah buahnya. Buahnya itu perbuatan dan sikap hati kita yang selalu menyenangkan Tuhan. Jadi melakukan kehendak Tuhan itu udah pasti bukan karena kalau nggak lakukan saudara pasti dihukum. Tetapi saudara lakukan itu karena saudara memang dengan sepenuh hati saudara mau lakukan itu. Ada buahnya. Dan ini saudara perlu ketekunan. Berapa banyak saya ketemu orang yang menggebu-gebu, lahir baru menggebu-gebu minta dibaptis. Sesudah dibaptis masih menggebu-gebu. Tapi sesudah 2-3 bulan hilang orang ini. Kemana? Saudara perlu ketekunan. Ibadah seperti ini banyak kali kita kalau lagi datang jemaatnya cuma sedikit. Kami para pengerja ini bertanya-tanya apa yang kurang ya, apa yang kurang ya. Tapi saudara, yang penting adalah berdoa dan dengar tuntunannya Tuhan. Saya sebelum masuk di dalam ayat mengenai ketekunan ini, saya mau nyampaikan sedikit kesaksian. Tadi saya sudah sampaikan di ibadah pertama, bukan menyombongkan saya bisa beli apartemen, bukan. Tapi saya kadang geli, ketawa bagaimana Tuhan itu menuntun saya dan istri saya. Beberapa tahun lalu, teman baik istri saya dari Surabaya itu datang. Dan dia mengatakan, saya mau cari apartemen yang kecil. Untuk apa? Untuk anaknya yang akan sekolah beberapa tahun lagi di Jakarta. Dia udah siapkan uangnya, karena uangnya ini hasil dari warisan menjual rumah orang tuanya. Jadi ada cukup uang itu. Nah kemudian dia bilang sama istri saya, ayo kita beli bareng-bareng supaya kita tetanggaan. Begitu. Nah saya bilang sama istri saya nggak mau beli apartemen.
karena saya tahu bangunnya kayak apa. Jadi kalau beli rasanya aduh, saya tahu ini nggak benar, itu nggak benar. Jadi saya bilang jangan beli apartemen. Saya nggak mau beli apartemen. Jadi istri saya bilang sama temannya, nggak beli apartemen, saya nggak mau beli apartemen. Ya kalau gitu begini deh, kamu antar saya ya, temani saya pergi. Akhirnya teman saya ini, teman istri saya ini ajak istri saya pergi ke Tamrin Residence yang di dekat Bundaran HI sana ya. Dia pergi ke sana, kemudian dia sampai di marketing office, lantas dia bilang begini sama istri saya, kamu tolong pilihin unit mana yang paling bagus. Nah, istri saya kan nggak ngerti, jadi dia baru ngaku juga, karena kami baru selesai lama kami perbaiki sedikit-sedikit, kemudian kami lakukan ngadakan KUL kemarin, jadi kami bersaksi. Sekarang saya memberikan kesaksian di sini. Jadi istri saya bilang, saya ini ditanya saya nggak ngerti, jadi saya cuma tanya, yang mana yang ngadep ke Tamrin katanya. Lantainya yang mana? Istri saya bilang, lantainya jangan yang di bawah, yang di atas saja. Jadi lantainya lantai 30. Ngadepnya kemana Bu? Ngadepnya jangan ke Tanah Abang, ngadepnya ke Tamrin aja. Dan juga ke Shangri-La katanya begitu kan. Jadi pendek kata, ini unit ditunjuk, dipilih sama istri saya. Dibeli sama temennya, teman baiknya dari Surabaya. Dan dia setelah pilih unitnya, dia negosiasi luar biasa. Akhirnya dia dapatkan satu cara pembayaran yang sangat meringankan dia, hanya bayar cicil setiap bulan, kemudian sisanya nanti waktu saat penyerahan. Nah, uang yang seharusnya dia beli penuh, karena dia dapat warisan ini penuh, bisa beli itu, harganya cukup untuk itu. Dan dia tidak lakukan, dia taruh untuk dibungakan. Bunganya ternyata cukup untuk bayar ini tiap bulan. Bayangkan saudara kalau ikut itu seminar-seminar bagaimana menjadi kaya tanpa modal begitu ya. Ini salah satunya bagaimana menjadi raja properti begitu, membeli properti kemudian jual lagi dan sebagainya. Saudara kalau lihat di koran itu banyak sekali. Nah, jadi teman saya ini naruh uangnya di Dressler. Saudara tahu beberapa tahun yang lalu, itu Ponzi scheme yang kalau saudara taruh uang, saudara dikasih bunga setiap bulan itu besar sekali. Jadi bunganya satu tahun mungkin sampai 25%, mungkin 20-25%, dia katakan ini hasil dari investasi di tempat-tempat yang sangat menguntungkan. Saudara mendapatkan uangnya, tapi itu gali lubang tutup lubang, terus saja begitu. Satu hari, istri saya sama saya ini naik mobil lewat ini Tamrin Residence. Terus saya bilang, itu bangunannya udah hampir jadi ya. Dia iseng telepon sama temannya ini. Dia bilang begini, itu Tamres sudah hampir selesai ya, kamu sebentar lagi ke Jakarta nih, nginep di sini. Di ujung telepon kedengaran suara tangisan. Jadi teman istri saya ini bilang, saya ini taruh uang di Dressler, habis, tidak bisa dapat lagi. Saya nggak bisa bayar cicilan. 2 minggu lagi, kalau saya tidak bisa bayar cicilan, tunggakan cicilan, maka unitnya akan diambil, dan uang yang sudah dibayarkan habis total semua. Saya bilang, waduh, kita ada beberapa teman yang mau beli, kita tawarin, termasuk Pak Rianto. Pak Rianto saya pikir udah senang dilihat ke sana. Saya pikir sudah selesai. Seminggu kemudian saya pergi ke Surabaya, dijemputlah saya sama istri saya ini. Dijemput, sesudah dijemput di jalan dari airport menuju tempatnya, dia baru cerita, Pari ternyata nggak jadi beli, gitu ya, karena Pari beli apartemen yang lebih besar ternyata begitu kan. Selamat ya Pari. Beli nggak jadi beli, jadi dia masih tetap nggak bisa bayar. Sebelum pergi ke Surabaya, ini yang menggelikan. Istri saya itu doa tiap pagi. Jadi waktu pagi-pagi, waktu dia doa, Tuhan itu tanya begini, mau beli apartemen? Enggak Tuhan.
Karena kita udah sepakat nggak mau beli apartemen. Hari kedua ditanya lagi, mau beli apartemen? Enggak Tuhan, enggak jadi beli apartemen. Emang nggak mau beli apartemen. Hari ketiga enggak ditanya lagi. Tuhan bilang begini, dia yang mencicil, kamu yang membeli. Istri saya bilang, apa yang cicil, apa yang beli? Dia bilang, siapa yang nyicil, siapa yang beli? Masih belum juga ngerti. Sampai kita ke Surabaya, di perjalanan di dalam mobil, diceritakan begitu, akhirnya saya bilang sama istri saya, rupanya Tuhan mau kita beli. Jadi saya bilang, udah bantu dah temennya untuk kita ambil alih apartemennya. Saudara, kalau saya mau nakal, saya juga bisa. Saya mungkin apa yang sudah dibayar, saya tawar 50% juga mungkin dikasih. Karena ya kalau udah habis 100% kan lebih baik dapat 50%. Tapi saya bilang lebih baik bayar sepenuhnya, kasih apa yang dia sudah bayar. Saudara, ini adalah Tuhan berbicara. Ini ada rencananya Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada saudara dan saya. Itu perlu duduk dan perlu berbicara sama Tuhan. Sampai kita mendapatkan sesuatu. Nah, akhirnya dia bilang begini, dia di perjalanan dia nangis, di mobil itu dia nangis. Kemudian dia bilang begini, tadi malam ada pendoa datang dan kami kenal pendoanya juga. Dia datang dan pendoa ini dia minta sama pendoanya untuk doakan dia. Dan pendoanya bilang begini, Tuhan bilang besok masalah ini selesai. Ada orang yang mau selesaikan masalah ini. Saudara bayangkan, Tuhan itu kalau mau lakukan sesuatu, dipepet terus semua. Dikirim pendoa, kasih tahu seperti ini. Tuhan bicara sama istri saya. Dan mulailah berjalan rencananya Tuhan. Nah, setelah beberapa tahun kami mulai sedikit-sedikit lakukan renovasi. Baru kemarin kita buka kul, kita undang kul di rumah dan di apartemen dan saya memberikan kesaksian seperti ini. Ini adalah melakukan kehendaknya dengan baik dan tekun. Lukas 18 ini ada satu cerita. Ini cerita ada seorang hakim di satu kota yang tidak takut akan Allah dan dia tidak menghormati seorang pun. Tapi juga ada janda yang selalu datang kepada hakim ini dan dia minta supaya haknya dibela. Tetapi pada saat datang ke hakim itu, beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tapi kemudian dia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut Allah, dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Saudara, ini kalau janda, saya selalu berpikir janda itu ya lemah lah. Tapi kok hakim ini sampai takut diserang. Ini rupanya bondo nekat gitu ya. Bondo nekat, bonek. Tapi kalau ini janda jadi janek, janda nekat. Dia mungkin mau serang ini. Dia mau serang hakimnya. Dan Tuhan mengatakan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Saudara, kalau hakim yang tidak takut Allah saja, hakim yang tidak menghormati siapapun, mau melakukan, mengabulkan permintaan, apalagi Allah kita yang maha pengasih. Amin. Saudara perlu ketekunan. Kalau doa saudara belum dijawab, saudara perlu ketekunan untuk berdoa. Saudara perlu ketekunan untuk menjalankan firman. Saat saudara,
kok susah ya jalaninnya. Saudara tekun dan mencoba lagi untuk jalankan itu. Karena pada akhirnya, Tuhan mengatakan, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Kata membenarkan di sini artinya itu judge. Artinya itu menghukum atau melakukan sesuatu penghukuman atau pembenaran. Membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Pak Niko mengatakan, Tuhan itu segera datang. Pastikan kita itu masuk di pintu yang sesak, di jalan yang sempit, karena itulah yang membawa ke kehidupan. Dan sedikit orang yang masuk ke dalamnya. Oleh karena itu pintu sesak, saya boleh artikan juga sebagai kebenaran firman yang harus kita lakukan. Itu sesak, artinya melakukannya tidak mudah. Kalau boleh dikatakan mustahil. Tetapi Tuhan mengatakan, aku ini adalah pokok anggur, engkau adalah ranting-rantingnya. Kalau ranting-ranting ini mau berbuah, maka ranting itu harus ada di dalam pokok anggur. Dia harus nempel. Demikian juga saudara dan saya. Kalau saudara dan saya mau berbuah, maka saudara harus nempel sama Tuhan. Gak ada jalan lain, saudara harus hidup intim, harus hidup benar-benar melakukan firman Tuhan sebelum saudara bisa berbuah dengan baik dan benar. Matius 24 ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Saya undang pemain musik untuk naik ke mimbar. Orang perlu ketekunan untuk melakukan kehendak Tuhan. Orang perlu satu perbuatan yang terus-menerus. Perbuatan baik yang terus-menerus. Tanpa itu, maka Tuhan mengatakan, adakah aku akan mendapatkan iman di bumi ini saat dia datang kedua kali. Waktunya Tuhan sudah sangat dekat. Arti Paskah hari ini kita diingatkan kembali, ini adalah kasih karunia. Kasih karunia itu saudara dan saya harus pertahankan. Dengan kehidupan yang intim, dengan melakukan firman Tuhan, menyangkal diri kita, menyalipkan perbuatan daging kita. Dan kita berbuah dengan perbuatan, melakukan semua kehendak Tuhan dengan baik dan tekun. Hari ini, di hari Paskah, di hari di mana banyak orang berlibur. Kalau kita datang ke gereja Katolik, Paskah itu berjejal. Paskah itu pasang tenda. Tapi gereja kita ini kebalikannya. Justru kalau Paskah karena liburnya panjang, banyak orang yang berlibur. Nah, saya ingin tekankan, kalau Paskah itu adalah inti kekristenan, iman kekristenan kita itu adanya di Paskah, bukan di yang lain. Tanggal 15 yang lalu, itu adalah Paskahnya orang Yahudi. Tanggal 15 kita tahu semua ada gerhana bulan total. Gerhana bulan total itu adalah bulan menjadi merah seperti darah. Dan satu kejadian 2014-2015 ini terjadi 4 kali gerhana bulan total. Yang terjadinya tepat di hari raya orang Yahudi. Yaitu di hari Paskahnya orang Yahudi dan hari Sukkot atau Feast of Tabernacle. Itu di bulan September atau Oktober. Itu terjadi
tahun 2014 ini. Dan orang Yahudi percaya kalau ada gerhana bulan itu akan terjadi sesuatu di bangsa Yahudi. 2015 terulang lagi 2 kali gerhana bulan total. Bulan menjadi merah. Pada hari datangnya Tuhan, harinya Tuhan, maka bulan akan menjadi merah seperti darah dan matahari akan menjadi gelap. Itu tanda-tandanya. Pak, hari menjadi gelap, matahari menjadi gelap kapan? Ternyata di antara 2 gerhana total bulan ini, gerhana bulan ini, setelah Sukot, maka akan terjadi juga gerhana matahari. Saudara, kejadian ini yang namanya tetrat, 4 kali berturut-turut di hari yang sama, yaitu di Paskah dan di hari Sukot, itu bukan kejadian yang sering terjadi. Dari lahirnya Tuhan Yesus sampai sekarang, ini kalau tidak salah yang ke-6 atau yang ke-7 kalinya saja dalam kurun waktu 2000 tahun. Nanti ada kesempatan yang lain atau pernah saya bawakan di sini juga bahwa kejadian itu ternyata ada sesuatu yang terjadi di kehidupan bangsa Israel. Tahun 1949 itu terjadi juga tetrat yang sama seperti ini. 49, 50. Dan saudara tahu apa yang terjadi. Tahun 1948 itu adalah kemerdekaannya bangsa Israel. Belum banyak orangnya. Orang-orang Israel baru kembali ke negerinya di tahun 1949. Tahun 1967 itu perang 7 hari. Di mana saat itu Israel menguasai Yerusalem. Dan saudara tahu tahun 1967 juga terjadi tetrat. Dan setelah tahun 67 baru tahun 2014 dan 2015 terjadi lagi tetrat. Saya hanya ingin menyampaikan, saya tidak mengira-ngira apa yang terjadi, tetapi ini adalah tanda-tandanya Tuhan segera datang. Pak Niko sudah mengatakan, dia segera datang. Oleh karena itu, sungguh-sungguhlah, all out dengan Tuhan. Jangan setengah-setengah, all out, all out. Kita naikkan pujian salibnya. Salibnya, salibnya teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, salibnya, salibnya teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, 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 salibnya teramat mulia,
dosaku